Oh tidak, kita akan hancur. Bagaimana kita bertemu dengan Kaisar Surgawi dari Delapan Mandul? Sial, sial. Ketika dia melihat penjara angin mengelilingi mereka, teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi cemas. Kaisar Langit dari Delapan Mandul. Begitu mereka ditangkap, tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Xian. Bahkan jika tuannya datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menyelamatkan Wang Xian. Tanda seru, tidak baik. Wajah Ye Luiying dan yang lainnya menjadi pucat seketika. Mereka melihat sekeliling dengan gelisah. Tuan Kaisar Langit, bisakah kita membuat kesepakatan? Aku bisa berutang budi padamu. Hong Fengyan mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata kepada Kaisar Langit dari Delapan Tandus di langit. Oh, Kaisar Surgawi dari Delapan Baren memandang Hong Fengyan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia kemudian melihat ke samping. Ketika dia melihat mayat di sana, dia sedikit mengangkat alisnya. Menggabungkan kata-kata dari 8 murid kehancuran mereka, dia sedikit menyipitkan matanya. Siapa yang membunuhnya? Dia bertanya dengan dingin. Tuan Feng, ini pemuda itu. Pria muda itulah yang membunuh 8 murid kami yang sunyi sepi. Murid Kaisar Dewa Sang Sui itu memiliki teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ada juga pelindung dari wilayah suci yang ingin melindunginya. Pelindung wilayah suci itu sudah setengah langkah menuju alam Kaisar Dewa. Pelindung 8 Desolate, yang sedang memegang kocokan ekor kuda, segera melapor kepadanya. Penghancuran angin Kaisar Dewa ada di sini. Saya tidak menyangka bahwa Dewa Kaisar dari 8 gurun pasir akan menyerbu saat ini. Mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Pemuda itu mungkin akan dibunuh. Belum tentu. Pelindung wilayah suci itu bersedia berutang budi untuk melindungi pemuda itu. Lagi pula, pelindung wilayah suci itu akan menjadi Kaisar Dewa. Bantuan dari Kaisar Dewa sangat berharga. Aku bertanya-tanya bagaimana Kaisar Surgawi penghancur angin akan berurusan dengannya. Saat Wali Bang melapor, orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi dengan heran. Itu melibatkan murid terakhir Kaisar Langit Sang Sui, yang teknik bertarungnya tak terkalahkan. Itu juga melibatkan pelindung bulu suci, sebuah eksistensi yang memiliki satu kaki di alam Kaisar Celestial. Namun, sekarang Kaisar Langit penghancur angin telah tiba, hasil dari masalah ini kemungkinan akan diputuskan. Itu pasti dia. Kaisar Dewa Penghancur Angin sedikit menyipitkan matanya saat pandangannya tertuju pada Wang Xian. Dia sekarang yakin bahwa sosok inilah yang terbang keluar dari kedalaman lembah hutan yang tak berangin. Namun, yang mengejutkannya adalah pemuda ini terlihat sedikit lemah. Tuan Dewa Kaisar Penghancur Angin, tolong lihat apakah Anda dapat menyelamatkan bos saya Wang karena tuan saya. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat tuanku memberi kompensasi dengan harta. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandang kehancuran Dewa Kaisar Surga dan berkata dengan hormat. Dia tidak berani sombong di depan Kaisar Dewa. Baiklah, bagaimanapun juga, kamu harus membayar harga untuk membunuh murid-murid kami. Kami tidak membutuhkan bantuan dari Kaisar Dewa 8 Mandul di masa depan, kami juga tidak membutuhkan harta karun Kaisar Dewa Sang Sui. Serahkan dia sekarang. Jika Anda melindunginya, saya tidak peduli apakah Anda adalah pelindung wilayah suci atau murid Kaisar Dewa, bunuh saja dia. God Emperor of Heaven Destruction melirik Hong Fengyan dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan sebelum pandangannya tertuju pada Wang Xian. Biasanya, dia akan ragu ketika menghadapi kondisi seperti itu. Namun, dia mengejar mereka dari kedalaman lembah hutan tanpa angin untuk sosok ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Bahkan jika dia tidak membunuh murid-murid Bang, dia tetap akan menangkap mereka. Brengsek. Setelah mendengar kata-kata Dewa Penghancur Angin, tak terkalahkan tidak bisa menahan kutukan. Dia tampak sangat malu. Ekspresi Hong Fengyan juga sedikit berubah. Aku akan menahan mereka nanti. Anda harus melarikan diri dulu. Saya telah memecahkan lingkaran kurungan untuk Anda. Dia mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia akan memerintahkan Wang Xian untuk kembali ke kerajaan dewanya. Ini tidak akan menghasilkan situasi saat ini. Dia ceroboh. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu membawanya pergi. Namun, dia tidak mengharapkan seorang Kaisar Surgawi muncul. Ketika Wang Xian mendengar transmisi suaranya, dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menyapu semua orang di sekitarnya, dan mendarat di tubuh Kaisar Langit Penghancur Angin. Anda, Hong Fengyan, yang berada di samping, sedikit tertegun. Dia mengulurkan tangannya untuk menariknya. Namun, dia tidak dapat menghentikannya sebelum dia jatuh kesurupan. Ini menyebabkan dia sedikit terkejut.
Tubuhku terluka. Awalnya, saya tidak ingin bergerak. Wang Xian menatap Kaisar Angin Penghancur Dewa dan berkata dengan lemah. Memang, dia tidak ingin bergerak. Dengan cederanya saat ini, butuh waktu 1 bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Jika dia terus bergerak, dia mungkin perlu istirahat selama 1 tahun. Setahun adalah waktu yang sangat lama baginya. Karena itu, dia telah menonton dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia bisa pergi hari ini, dia harus melakukan perjalanan ke 8 tandus setelah susunan surgawi 8 Ki dan yang lainnya datang. Dari kelihatannya, jika susunan surgawi 8 Ki dan yang lainnya tidak datang, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Namun, jika dia mengambil tindakan, itu tidak akan mudah. Namun, dia melihat keserakahan di mata Kaisar Dewa Penghancur Angin. Dia melihat bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Ini membuatnya sedikit penasaran. Dia sepertinya tidak mengenal orang ini. Hah? Ada apa dengan pemuda itu? Kenapa dia begitu tenang? Apa ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia berbicara dengan Kaisar Angin Penghancur Dewa? Luka-luka di tubuhnya sepertinya berasal dari pertarungan dengan murid-murid dari 8 Desolate. Apa dia melukai otaknya? Kerumunan tercengang saat melihat Wang Xian berjalan maju. Mereka berdiskusi dengan takjub. Dewa Kaisar Penghancur Angin juga sedikit terpana. Dia menatap Wang Xian dengan bingung. Mereka yang membunuh murid-murid kita adalah musuh kita. Jika kalian semua berdiri di sana, aku akan membunuh kalian semua juga. Kaisar Dewa Penghancur Angin merasakan aura Wang Xian. Dia memandang Hong Fengyan dan teknik pertempuran yang tidak bisa dia lihat. Dia masih sedikit khawatir tentang Hong Fengyan, yang akan naik ke tingkat Kaisar Dewa, dan murid terakhir Kaisar Dewa Sang Sui. Tapi itu saja, jika pihak lain tidak baik, dia akan membunuhnya hari ini. Apa yang bisa dilakukan pihak lain padanya? Niat membunuh yang tidak disembunyikan menyebar di sekitarnya. Merasakan niat membunuh ini, wajah Hong Fengyan dan yang lainnya berubah, menjadi sedikit pucat. Kakak tak terkalahkan, cepat datang. Ayo, kakak tak terkalahkan. Semua orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dari penghancuran angin langit. Dua pemuda di belakang Tianxin berteriak pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan cemas. Tak terkalahkan, jangan mencoba menjadi kuat. Tianxin juga meneriakkan teknik pertempuran tak terkalahkan dengan ekspresi cemas. FCK, apakah teknik pertarungan tak terkalahkan adalah tipe orang yang takut mati? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menatap Tianxin dan yang lainnya dengan mata merah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata. Kata-katanya membuat Tianxin dan yang lainnya menjadi pucat. Wang Xian, apakah kamu siap untuk? Hong Fengyan juga membuka mulutnya dan ingin dia melarikan diri nanti. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Wang Xian melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Saya ingin melihat kekuatan dari 8 Desolation Celestial Emperor. Pada saat yang sama, aku juga ingin memberitahumu bahwa kalian dalam masalah. Tatapan Wang Xian mendarat di Kaisar Langit Penghancur Angin. Matanya dingin. Ketika Kaisar Surgawi Penghancur Angin melihat Wang Xian menatapnya tanpa rasa takut, dia sedikit mengernyit. Dia merasa tidak pasti ketika memikirkan Wang Xian terbang keluar dari kedalaman lembah hutan yang tidak berangin. Hehe, kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Kaisar Ilahi Penghancur Angin tercengang dan berkata dengan dingin. Dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Pria muda itu sepertinya tidak takut sama sekali. Mungkinkah dia memiliki kartu truf? Penghancuran angin Kaisar Dewa tampaknya memiliki beberapa keraguan tentang pemuda itu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pemuda itu menderita luka berat saat bertarung dengan murid dari 8 Desolate? Apa yang terjadi dengan penghancuran angin Kaisar Dewa sekarang? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut saat melihat Wang Xian berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Mereka berbisik satu sama lain ketika mereka melihat tatapan waspada Dewa Kaisar Penghancuran Angin. Di belakang Wang Xian, Hong Fengyan sedikit mengernyit saat melihat sosok Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Baginya, Wang Xian sangat misterius dan sangat misterius. Namun, dia telah menguji kekuatannya sebelumnya. Dia bahkan lebih lemah dari Raja Abadi tingkat 6 yang dia rasakan saat pertama kali bertemu dengannya. Sekarang dia melihat betapa tenangnya dia ketika dia menghadapi Dewa Kehancuran, bisakah dia memiliki kartu truf? Semua orang di sekitar memandang dengan heran. Bos Wang, jika kita tidak berhasil, kita akan lari. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan bergumam pelan saat melihat pemandangan ini. Wang Xian menatap Kaisar Langit Penghancur Angin, dan tatapan dingin perlahan muncul di matanya. Bas. Namun, pada saat ini,
Wang Xian merasakan pelat batu komunikasi di sarang induk bergetar. Ada pesan dari formasi surga di atasnya. Raja Naga, kami telah merasakan lokasimu. Kami akan tiba dalam 75 detik, 75 detik. Ketika Wang Xian melihat pesan ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Aura yang melonjak dari tubuhnya menghilang. Dia tersenyum dan berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang melihat senyum Wang Xian, mereka sedikit terkejut. Bagaimana mungkin dia masih tersenyum saat ini? Bahkan Dewa Angin Penghancur Dewa sedikit terkejut saat dia mengungkapkan ekspresi waspada. Suasana hening selama 10 detik. 10 detik kemudian, Wang Xian masih berdiri di sana. Senyumnya sudah menghilang. Dia menutup matanya dan menunggu dengan tenang untuk waktu yang akan datang. 10 detik sudah lama bagi semua orang di sekitarnya. Bukankah dia ingin menyaksikan kekuatan Dewa Angin Penghancur Dewa? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berdiri di sana dan tidak bergerak? Apakah dia menahan langkah pamungkasnya? Semua orang di sekitar melihat pemandangan dengan mata tertutup dan mengungkapkan ekspresi penasaran. Sudah 10 detik, namun dia masih berdiri di sana. Suara diskusi terdengar. Dewa Penghancur Angin, yang berdiri di depan mereka, sedikit mengernyit dan waspada. Namun, 10 detik lagi berlalu. Wang Xian masih berdiri di sana dengan mata terpejam. Apa yang orang ini lakukan? Dia terluka parah dalam pertempuran dengan kami murid dari 8 mandul. Sekarang, dia ingin melawan kita. Dia pasti berpura-pura. 20 detik telah berlalu. Apa yang orang ini lakukan? 10 detik lagi berlalu. Kelompok murid yang kuat dari 8 mandul sedikit gelisah. Mereka memandang Wang Xian, yang berdiri di sana dengan mata tertutup. Ekspresi dingin muncul di mata mereka. Apa yang orang ini lakukan? Waktu berlalu detik demi detik. Demon, apakah orang ini mencoba bertingkah keren? Berdiri di sana tanpa bergerak. Itu sangat mungkin. Saya pikir dia mencoba untuk bertindak keren. Sudah setengah menit dan dia menutup matanya di depan Kaisar Angin Penghancur Dewa. Apakah dia mencoba bersikap keren? Saya pikir dia mencoba mengulur waktu dengan sengaja untuk melihat kemampuan Kaisar Angin Penghancur Dewa. Apa yang harus dia tunjukkan kepada kita? Setelah 10 detik berikutnya, lingkungan menjadi berisik. Dia berkata bahwa dia ingin melihat kemampuan Kaisar Langit Angin Penghancur Dewa. Setengah menit telah berlalu dan dia masih berdiri di sana dengan mata terpejam. Ini terlalu sok. Dia bahkan lebih baik daripada tak terkalahkan dalam teknik bertarung. Pria parubaya di belakang Tianxin memandang Wang Xian dengan bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mereka benar-benar mengira pemuda ini akan melepaskan serangan yang begitu kuat. Mereka tidak berharap dia pamer. Dewa Kaisar Penghancur Angin berdiri di sana dengan tatapan tidak sabar di matanya. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan membunuh di matanya. Sebelumnya, karena dia telah melihat pemuda ini dikirim terbang dari kedalaman lembah hutan yang tidak berangin, dia berpikir bahwa dia memiliki kartu truf yang kuat. Namun, dia masih di sana dengan mata tertutup. Apa artinya ini? Apakah dia bermain-main dengannya? Angin yang menghancurkan Tuhan menatapnya dengan dingin. 10 detik berlalu dalam sekejap mata. Apakah kamu bermain dengan kami? Penatua Kekar Zhou tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan wajah dingin. Tatapan semua orang terfokus pada Wang Xian. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa mereka sedang digoda. 40 detik telah berlalu. Jika mereka menunda lebih lama lagi, itu akan menjadi 1 menit. Dia hanya akan menutup matanya dan bertindak sok di sini. Apakah orang ini ingin hidup beberapa detik lagi? Saya kira demikian. Apakah dia memainkan permainan ini? Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Apakah orang ini mencoba menunda kematiannya? Mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal. Apa gunanya sok di sini? Benar-benar lelucon. Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi berbicara. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Tuan Feng, di belakang Dewa Penghancur Angin, Wali Bang, yang sedang memegang kocokan ekor kuda, berteriak. Tatapannya tertuju pada Wang Xian. 10 detik. Dalam 10 detik, jika kalian masih tidak pergi, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah kepada Dewa Kaisar Sang Sui dan wilayah suci. Kesabaran Dewa Penghancur Angin Kaisar juga telah menghilang. Dia menatap teknik pertarungan yang tak terkalahkan, Hong Fengyan, dan yang lainnya dan mengeluarkan peringatan terakhir. Saat mereka berbicara, lebih dari 10 detik telah berlalu. Sekarang, sudah mendekati 60 detik. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan, cepat datang. Kakak tak terkalahkan, cepat datang. Jika tidak, Kaisar Dewa Penghancur Angin benar-benar akan bergerak.
Ketika Tianxin dan yang lainnya mendengar peringatan terakhir Dewa Kaisar Penghancuran Angin, mereka meneriakinya dengan cemas. Menguasai. Ye Luiying dan yang lainnya mengepalkan tangan dengan erat dan berteriak pada Hong Fengyan dengan wajah pucat. Hong Fengyan menatap Wang Xian dan sedikit mengernyit. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ahem, Bos Wang, apakah kita punya ide? Jika tidak, mari kita melarikan diri. Saya memiliki harta penyelamat yang diberikan tuan saya kepada saya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi cemas saat melihat situasinya. Dia mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa di tangannya. Namun, kemungkinan dia melarikan diri dari seorang kaisar abadi sangat kecil. 68 detik. Wang Xian tidak membalas teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Sebaliknya, dia meludahkan 4 kata dengan tenang. Hehe, kalian benar-benar setia. Namun, itu bagus juga. Kamu tidak bisa lahir di tahun yang sama tapi mati di bulan yang sama. 10 detik berlalu. Dewa Kaisar Penghancur Angin mengalihkan pandangannya ke arah Hong Fengyan yang tak terkalahkan dan yang lainnya. Gelombang aura menakutkan meledak dari tubuhnya. Tak terkalahkan, cepat pergi. Tianxin berteriak dari samping karena terkejut. Kamu menggertak, HMPH. Kaisar Dewa Penghancur Angin berkata dengan dingin. Kamu sudah bertindak keras selama lebih dari 1 menit. Layak untuk mati semenit kemudian. Di belakang, 3 penjaga Barents berkata dengan dingin. Pada saat ini, hampir 10.000 orang telah berkumpul. Mereka semua menatap Wang Xian dengan mengejek. Awalnya, mereka sama sekali tidak menyukai pemuda ini. Namun, ketika dia berdiri di sana dengan mata terpejam dan bersikap keras selama lebih dari 1 menit, orang-orang di sekitarnya merasa sedikit terhina. Orang lain setidaknya berjuang di ambang kematian. Apakah Anda mencoba mengulur waktu di ambang kematian? Karena kamu tidak pergi, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Angin penghancur Tuhan mengayunkan lengannya dan pedang angin muncul di penjara angin tempat Wang Xian dan yang lainnya di penjara, mengarah ke mereka. 73 detik. Wang Xian melihat penampilan pedang angin dan merasakan aura yang familiar. Senyum muncul di wajahnya. Mati. Aura pembunuh yang dingin terpancar dari Kaisar Angin Penghancur Dewa. Dia menatap dingin ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang Hong Fengyan dan yang lainnya. Pedang angin tidak menyerang Wang Xian karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Dia ingin mengetahui rahasia dirinya di kedalaman lembah hutan yang tak berangin. Di daerah sekitarnya, Tianxin menutupi matanya dan berteriak kaget. Menguasai. Ketika Ye Luiying dan yang lainnya melihat serangan putus asa ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mata Hong Fengyan mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Kamu mencari kematian. Ledakan. Saat pedang angin hendak mendarat di atasnya, tepat saat Hong Fengyan memasang pertahanannya, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar entah dari mana. Di sebelah kanan, 2 sosok dengan tubuh hitam pekat dan aura menakutkan terbang ke arah mereka. Penjara angin di sekitar Wang Xian dan yang lainnya, pedang angin yang menyerang Hong Fengyan yang tak terkalahkan dan yang lainnya, bergetar sedikit dan perlahan runtuh. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Langit Penghancur Angin yang pertama bereaksi sedikit berubah. Ekspresi kewaspadaan muncul di matanya saat dia segera terbang ke kanan. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, 2 bayangan hitam terbang ke arah mereka tanpa ada yang disembunyikan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. 2 kaisar langit ada di sini. Bagaimana situasinya? Dari faksi mana mereka berasal? Ketika mereka melihat 2 sosok menakutkan terbang di atas, ekspresi semua orang berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. 74 detik. Wang Xian berdiri di sana dan tersenyum saat melihat sosok yang terbang di atas. Di belakangnya, mata Hong Fengyan terbuka lebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Matanya berbinar. Ini Bos Wang? Ini siapa mereka? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 sosok terbang dan muncul di depan Wang Xian. Raja Naga, kita terlambat. Saat berikutnya, adegan yang membuat semua orang tercengang dan bahkan terkejut muncul. Kedua sosok itu memandang pemuda yang hendak dibunuh oleh 8 arah itu dan langsung membungkuk dan berteriak. Raja Naga, apakah kita terlambat? Raja Naga. Kalimat ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Namun, tubuh para ahli dari 8 arah,
Kaisar Surgawi Penghancur Angin dan Hong Fengyan gemetar saat syok muncul di mata mereka. Itu benar. Tidak terlalu terlambat. Wang Xian melihat iblis-iblis delapan arah yang telah bergegas mendekat dan mengungkapkan senyuman. Raja Naga, bagaimana kamu mendapatkan luka di tubuhmu? Orang mana yang melakukannya? Apakah Anda mengejar kematian? Raja Naga, ini adalah beberapa pil dewa yang kami dapatkan. Tolong sembuhkan lukamu dulu. Setan iblis berkaki delapan merasakan tubuh lemah Wang Xian dan buru-buru terbang untuk mengambil beberapa pil obat. Wang Xian melihat pil ilahi yang dia serahkan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya panennya tidak buruk. Dia mengambil pil ilahi dari tingkat pertama Void Celestial Emperor dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu berubah menjadi Dragon Ki untuk menyembuhkan lukanya. Hehe, panen kali ini lumayan. Mosa tertawa di samping. Tatapannya perlahan menyapu sekeliling saat niat membunuh berkedip di matanya. Sepertinya seseorang ingin mati. Saat dia berbicara, tatapannya terkunci pada tubuh Dewa Penghancur Angin. Pedang berujung delapan menyapu semua murid kuat dari delapan mandul dan akhirnya mendarat di Dewa Penghancur Angin. Gelombang niat membunuh yang tidak disembunyikan bergegas ke arah mereka. Uhuk-uhuk, merasakan niat membunuh dingin dari pedang berujung delapan dan iblis-iblis, murid Dewa Penghancur Angin berkontraksi sedikit. Dia terbatuk dan matanya dipenuhi syok. Istana Naga, Raja Naga, tatapannya tertuju pada Wang Xian dan ekspresinya berubah saat dia bertanya. Ada Raja Naga lain dari Istana Naga di langit berbintang ini. Wang Xian memandangi angin yang menghancurkan dewa dan bertanya dengan ekspresi tenang. Raja Naga dari Istana Naga. Setelah mendengar kata-kata ini, teknik pertarungan tak terkalahkan di belakangnya sedikit membingungkan. Apa yang salah dengan Raja Naga dari Istana Naga? Dia sudah lama mengetahui bahwa Wang Xian adalah Raja Naga dari Istana Naga. Namun, dia, yang baru saja mengakhiri pengasingannya selama setengah tahun, tidak tahu apa yang diwakili oleh Raja Naga dari Istana Naga di langit berbintang. Itu adalah Istana Naga, yang sekarang dikenal sebagai kekuatan ketiga. Dan Raja Naga adalah pemimpin Istana Naga. Apa kekuatan Istana Naga itu? Bukan hanya dia, tetapi beberapa orang di sekitarnya tidak memiliki kesan mendalam tentang itu. Mereka telah mengisolasi kedua wilayah tersebut, dan tidak ada komunikasi di antara mereka. Selain ahli dari beberapa kekuatan, masih banyak orang yang tidak tahu tentang Raja Naga Istana Naga. Terutama orang-orang seperti Tianxin. Raja Naga dari Istana Naga, aku tidak menyangka dia menjadi Raja Naga dari Istana Naga. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Raja Naga dari Istana Naga berada di tingkat Kaisar Ilahi? Istana Naga adalah salah satu dari tiga kekuatan teratas di langit berbintang. Bagaimana bisa begitu mudah? Istana Naga yang mengalahkan Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Istana Naga yang mengendalikan bidang bintang kekaisaran. Raja Naga dari Istana Naga ada di sini, dan itu adalah pemuda ini. Tidak heran dia begitu tenang dan tidak mengubah ekspresinya saat menghadapi penghancuran angin Kaisar Dewa. Jadi dia adalah Raja Naga dari Istana Naga, Raja Naga dari Istana Naga. Meskipun dia terluka parah, dia tidak menaruh kehancuran angin Kaisar Dewa di matanya. Namun, pada saat ini, suara kaget datang dari sekitarnya. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka melebar. Beberapa orang tidak mengenal Raja Naga dari Istana Naga, tetapi banyak juga yang mengenalnya. Apalagi saat pertempuran kebangkitan Istana Naga 5 tahun lalu, semua orang yang menerima berita ini terkejut. Dalam pertempuran itu, Istana Naga mengejar pihak lain sejauh ratusan juta mil tanpa dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Bang yang tadinya menduduki peringkat ketiga, kini menduduki peringkat keempat. Pemimpin pasukan seperti itu sebenarnya adalah pemuda di depan mereka. Pemuda yang baru saja diejek oleh beberapa orang dan dianggap akan dihancurkan. Pria muda yang dikatakan bertingkah keren. Sekarang, mereka tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Ini, F-Chuck. Ketika tak terkalahkan mendengar seruan dari sekitarnya, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan melompat. Dia menatap Wang Xian yang ada di depannya. Ye Luiying dan saudara bela diri senior lainnya juga tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Raja Naga dari Istana Naga adalah seseorang yang bahkan lebih terhormat daripada penguasa domain di wilayah suci mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Istana Naga dapat menghancurkan wilayah suci mereka. Namun, Raja Naga dari Istana Naga tepat di depan mereka, dan mereka telah bermain dengannya selama berbulan-bulan. Pada saat ini, bahkan mata Hong Fengyan terbuka lebar. Adapun Tianxin dan yang lainnya, mereka bahkan lebih terpana. Raja Naga dari Istana Naga. Di belakang mereka,
ekspresi dari 8 tetua dan murid penjaga mandul berubah drastis, dan sedikit keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka sebenarnya ingin berurusan dengan Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Atas nama 8 mandul, saya minta maaf kepada Anda atas nama para murid. Ekspresi Dewa Kaisar Penghancur Angin berubah. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan memaksakan senyum di wajahnya. Sebagai Kaisar Dewa dari 8 mandul, dia secara alami tahu sedikit tentang kekuatan Istana Naga. Secara keseluruhan, Istana Naga seharusnya lebih kuat dari mereka. Dia tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam masalah ini. Selanjutnya, mereka harus membayar harga untuk menebus kesalahan. Berdengung. Namun, langit tiba-tiba berubah. Berdengung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit berubah? His, apa ini? Dunia 9 warna. Segera setelah Kaisar Angin Penghancur Dewa selesai berbicara, seluruh area mengalami perubahan besar. Cahaya 9 warna menyelimuti ruang ini, dan pepohonan di sekitarnya di hutan tak berangin benar-benar tenang. Bahkan jika seseorang bergerak, pepohonan tidak akan menyerang lagi. Satu dunia tampaknya telah terbentuk. 9 sinar cahaya menyelimuti dunia ini, membuatnya terlihat sangat lembut dan tidak memberikan perasaan yang menakutkan. Raja Naga. Pada saat ini, sosok lain terbang. Susunan langit. Perubahan di ruang ini juga diatur oleh susunan langit. Dia datang dengan iblis berkaki 8, tapi dia tidak muncul secara langsung. Sebagai gantinya, dia mengatur arai ini. Arai ini hanya memiliki satu kegunaan, penyegelan. Versi evolusi ruang pengganggu lubang hitam. Memasuki ruang ini, kecuali seseorang mencapai level 2 yang abadi, seseorang tidak akan bisa pergi dari sini, dan seseorang tidak akan bisa langsung kembali ke negara dewa mereka. Dewa Kaisar lain dari Istana Naga. Perubahan di ruang sekitarnya dan munculnya susunan langit sekali lagi mengejutkan semua orang, langsung menatapnya. Hanya dari sedikit kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya, mereka tahu bahwa dia adalah dewa langit lainnya. Melihat kedatangan susunan surga dan merasakan perubahan di sekitarnya, pupil langit-langit penghancuran angin berkontraksi sedikit. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Raja Naga, apakah kamu baik-baik saja? Arai surga terbang dan bertanya pada Wang Xian dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Saya terluka di lembah hutan yang tidak berangin. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Terluka di lembah hutan tanpa angin. Pantas saja Raja Naga ini tidak bergerak. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, mereka mengerti sedikit. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Bagus kamu baik-baik saja. Saat formasi surga berbicara, pandangannya beralih ke depan dan mendarat di God Emperor Wind Destruction. Penghancuran angin, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh Raja Naga kita? Patua Huang itu. Tiancheng menatap Dewa Kaisar Feng Mi dan berkata dengan dingin. Anda, ekspresi Dewa Kaisar Feng Mi sedikit berubah ketika dia mendengar Tiancheng memanggilnya dengan namanya. Matanya berkedip saat dia menatap Tiancheng. Perlahan, ekspresinya menjadi semakin malu. Kamu adalah Dewa Kaisar Tiancheng. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mati. Dia berkata dengan suara yang dalam dengan ketakutan di matanya. Surga Arai Kaisar Ilahi. Di belakangnya, ekspresi dari 3 pelindung, 2 tetua, dan murid berubah drastis saat mendengar nama ini. Heaven Arai Divine Emperor adalah nama yang diketahui semua orang di 8 baren. Ini adalah penghinaan yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Saat itu, Heaven Arai Divine Emperor sendiri tidak dirugikan ketika bertarung melawan lebih dari 10 dari 8 kaisar ilahi mandul mereka. Selama pertempuran itu, Heaven Arai Divine Emperor menjadi terkenal dan dikenal sebagai orang yang menyapu 8 tandus dan 6 arah. Dan 8 desolate secara alami adalah batu loncatan untuk ketenarannya. Ketika semua orang di sekitar mendengar nama Kaisar Ilahi Tianchen, ekspresi mereka berubah. Itu seperti guntur yang menyambar telinga mereka. Dia pernah bertarung melawan 8 desolate sendirian. Dia sangat kuat. Bukankah permusuhan antara kamu dan 8 desolate kami telah diselesaikan? Kaisar Ilahi Penghancur Angin melihat ke 8 tempat sunyi dan berkata dengan ekspresi malu. Permusuhan dari ribuan tahun yang lalu telah lama diselesaikan. Tapi apakah begitu mudah untuk menyelesaikan masalah yang menyinggung Raja Naga kita? Kata Dewa Kaisar Susunan Langit. Kalimat pertamanya sedikit tenang, tetapi ketika dia mengucapkan kalimat kedua, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Masalah ini memang salah kami. Kami bersedia membayar harganya. Dewa Kaisar Penghancur Angin merasakan niat membunuh dari Susunan Langit dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera berkata,
Kekekeke, harganya adalah kematian. Iblis berujung 8 menatap kehancuran God Emperor Wind dan matanya dipenuhi dengan raungan yang padat. Saat dia selesai berbicara, dia langsung menyerang kehancuran God Emperor Wind. Mosa yang berada di sampingnya tidak ragu dan langsung menyerbu. Apa? Serangan tiba-tiba Mosa berujung 8 menyebabkan ekspresi kehancuran angin Kaisar Dewa berubah secara drastis. Ini, pecahnya pertempuran yang tiba-tiba antara Dewa Kaisar dan yang lainnya mengejutkan semua orang. Mereka buru-buru mundur ke kejauhan. Mata beberapa orang pengecut dan mereka yang mengejek Wang Xian sebelumnya berkilat. Tubuh mereka sedikit gemetar dan mulai berubah menjadi ilusi. Namun, ketika mereka ingin berteleportasi, seberkas cahaya 9 warna tiba-tiba mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka mengeras. Oh tidak, kita terjebak di ruang ini. Kita tidak bisa kembali ke kerajaan suci kita sendiri. Suara panik datang dari seorang pria parubaya. Kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitar. Sky Arai, kamu belum pulih ke puncakmu. Istana Naga Raja Naga, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami, 8 orang yang sunyi sepi, takut pada Anda? Ekspresi God Emperor Wind Destruction berubah sangat jelek ketika dia melihat iblis berkaki 8 yang menyerangnya. Dia meraung dengan marah. Bahkan jika Istana Naga lebih kuat dari mereka, bagaimana mereka bisa dengan mudah diintimidasi? Kaisar Dewa Penghancur Angin melambaikan tangannya, dan sebuah kipas besar muncul di tangannya. Dia melambaikan kedua tangan, dan badai yang mengerikan menuju ke arah iblis-iblis berkaki 8. Namun, saat dia melambaikan serangannya, sesosok hitam putih muncul di belakangnya. Cakar mirip sabit sosok hitam putih itu telah mendarat di lehernya. Cakar tajam lainnya langsung menembus tubuhnya. Apa? Penghancuran angin Kaisar Dewa melebarkan matanya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Keningnya langsung dipenuhi keringat dingin. Dia merasa kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Apa? Ada Kaisar Dewa lain di Istana Naga. Penghancuran angin Raja yang saleh telah dibunuh. Di daerah sekitarnya, semua orang dengan cepat pulih dari teriakan pria parubaya yang panik dan melihat ke langit. Raja saleh lainnya muncul di balik penghancuran angin Raja yang saleh dan serangan tajamnya sangat melukainya. Berdengung. Sosok yang muncul di balik penghancuran angin Raja yang saleh secara alami adalah Ao Yao. Ao Yao berhasil dalam satu gerakan dan menghilang saat Dewa Penghancur Angin bereaksi. Saat berikutnya, sosoknya muncul di depan Wang Xian. Raja Naga, Ao Yao memanggil dengan hormat. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk. Dalam kehampaan di depannya, Dewa Penghancur Angin mencengkeram leher dan dadanya. Dia mengeluarkan batuk dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Matanya dipenuhi kengerian saat dia menatap Ao Yao yang berada di samping Wang Xian. Melihat Ao Yao berhasil, Baki dan Mo Sa tidak melanjutkan serangan. Serangan Ao Yao telah melukai Dewa Penghancur Angin dengan parah. Kekuatan kegelapan dan cahaya diaduk dalam tubuhnya. Jika dia ingin membunuhnya, dia hanya perlu menyerang dengan santai. Tuan Feng. Oh tidak, Tuan Feng. Hati ketiga wali, 2 tetua, dan murid lainnya melonjak hebat saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka pucat dan tanpa warna saat mereka berteriak. Ketiga penjaga itu terbang dengan tergesa-gesa dengan tubuh gemetar. Kamu ingin membunuhku. Ini adalah harga yang harus kau bayar, harga nyawamu. Wang Xian memandang Dewa Penghancur Angin dan berkata dengan tenang. Kamu. Dewa Penghancur Angin menelan pil itu dalam suapan besar. Tubuhnya gemetar saat dia menunjuk Wang Xian. Jika kalian ingin memulai perang, Istana Nagaku akan menerimanya. Saat ini, Wang Xian memotongnya dan terus berbicara dengan tenang. Jika kalian 8 Desolate ingin memulai perang, Istana Nagaku akan menerimanya. Saat kata-kata ini terdengar, tubuh semua orang bergetar saat mendengarnya. Ini terutama terjadi pada para ahli dan murid dari 8 Desolate. Mereka menelan ludah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Belum lama ini, pelindung 8 Desolate yang memegang pengocok ekor kuda pernah berkata dengan bangga, kami, 8 Desolate, harus membunuhnya. Kami akan bertanya kepada mereka apakah Kaisar Ilahi Sang Sui dan Saint Rilem ingin memulai perang dengan 8 Desolate. Sekarang, Raja Naga telah sepenuhnya mengembalikan hukumannya. Jika 8 Baren ingin memulai perang, Istana Naga akan menerimanya. Ini adalah kata-kata dari pemimpin Istana Naga. Kata-katanya mewakili seluruh Istana Naga. Dan sekarang, Raja Naga dari Istana Naga hendak menghancurkan Kaisar Langit Penghancur Angin. Jika 8 mandul ingin membalaskan dendamnya, Istana Naga akan mengambilnya. Ketika Kaisar Surgawi Penghancur Angin mendengar kata-kata Wang Xian, tubuhnya bergetar hebat. Matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan.
Dia sedikit bingung. Dalam keadaan di mana dia terluka parah, ketergantungan terbesarnya adalah pada 8 mandul. Dengan mengandalkan kekuatan dari 8 mandul, Raja Naga dan yang lainnya ketakutan. Tapi sekarang, Raja Naga ingin dia mati. Selain itu, dia juga mendengar seruan pria paruh baya tadi. Ruang ini disegel. Dia memahami Kaisar Surgawi dari formasi surga. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran puluhan juta tahun yang lalu. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Tianchen dapat menyegel suatu ruang, tetapi bahkan Kaisar Dewa tidak dapat kembali ke kerajaan dewa dalam sekejap. Jelas, ruang ini juga telah disegel. Dengan kata lain, dia tidak punya jalan keluar. Raja Naga ingin membunuh Kaisar Dewa Penghancur Angin. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan bingung. Siapa yang mengira bahwa ini akan menjadi situasinya? Siapa sangka pemuda ini adalah Raja Naga? Meneguk. 3 penjaga dari 8 mandul dan para tetua dan murid bermandikan keringat dingin. Mereka ingin membunuh Dewa Kaisar Penghancur Angin, tapi bagaimana dengan mereka? Raja Naga, jika kamu berani membunuhku, 8 mandul kami pasti tidak akan melepaskan istana nagamu. Kalian semua selalu menjadi musuh istana kekaisaran. Sekarang setelah Anda memprovokasi 8 mandul kami, apakah Anda tidak takut kami akan bergabung? Dewa Penghancur Angin menatap Wang Xian dengan mata merah darah. Ekspresinya berubah saat dia menggeram dengan suara rendah. Ini bukan sesuatu yang bisa dikhawatirkan oleh orang mati sepertimu. Karena kamu ingin bertarung, kami akan menerimanya. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat iblis berkaki 8 di sampingnya. Bunuh dia. Bunuh dia. Kedua kata ini menentukan nasib Dewa Penghancur Angin. Itu Raja Naga. TSK. Dia masih ingin membunuh kita, Raja Naga. Dia mencari kematian. Duo iblis-iblis berkaki 8 mengunci kehancuran God Emperor Wind, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bergerak dan langsung menyerang kehancuran God Emperor Wind. Tidak, wajah God Emperor Wind Destruction ditutupi keringat dingin saat dia meraung. Dia mengamati sekelilingnya dan ingin melarikan diri. Ledakan. Namun, pada saat ini, iblis-iblis berkaki 8 dan iblis berkaki 8 telah menutup semua posisinya. Energi kegelapan yang menakutkan benar-benar menutupi dirinya. Tidak, saat dia merasakan kematian menyelimutinya, Dewa Penghancur Angin Kaisar mengeluarkan raungan marah terakhir. Peng, serangan itu menutupi dirinya. Dia, yang sudah terluka parah, langsung kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. 8 Desolate, God Emperor Wind Destruction telah jatuh. Melihat Dewa Penghancur Angin Kaisar terbunuh, tubuh semua orang bergetar. Tidak. Kami, 8 orang yang sunyi, tidak akan melepaskanmu. Kami, 8 orang yang terlantar, tidak akan melepaskanmu. 3 tetua dari 8 Desolate melihat bahwa kekuatan hidup God Emperor Wind Destruction telah benar-benar menghilang, dan mereka berteriak putus asa dan panik. Tubuh mereka bergerak, dan mereka dengan panik melarikan diri keluar. Beberapa murid sedikit gemetar, ingin melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka. Hehehe, banyak hal yang mencari kematian. Mosa melambaikan tangannya, dan kerangka gelap menyerang mereka satu demi satu. Ah! Jeritan kesakitan terdengar saat murid-murid kuat dari 8 mandul dengan cepat dibunuh. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Dibunuh, semuanya. Satu Kaisar Langit dan semua murid lain dari 8 mandul semuanya dibunuh oleh Kaisar Langit Istana Naga. Itu sangat mudah. Masih ada beberapa sampah yang mencari kematian. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di depan susunan surga di samping Wang Xian. Dalam gambar adalah apa yang terjadi sebelum mereka tiba. Apa ini? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melebarkan matanya dan membungkuk untuk melihat ke atas. Hong Fengyan juga melihat ke atas dan menyadari bahwa ini adalah teknik dari master susunan yang kuat. Masih ada kentang goreng kecil. Baki terbang mendekat dan menatap layar dengan tatapan dingin di matanya. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata susunan surga dan Baki, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Ini terutama terjadi pada mereka yang mengejek Wang Xian belum lama ini. Tubuh mereka kaku dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Murid dari 8 mandul semuanya telah terbunuh, sampah yang mereka bicarakan. HMPH, kamu pikir kamu bisa mempermalukan Raja Naga kita? Pada saat ini, Baki melambaikan tangannya dan garis hitam melesat ke arah orang-orang di sekitarnya. Tidak, Tuan, tidak. Suara-suara ketakutan berhenti tiba-tiba. Lebih dari 10 tokoh tewas dalam sekejap. Baiklah,
Ayo pergi. Wang Xian menyapu pandangannya dan berkata kepada Tian Cheng dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Tian Cheng mengangguk. Baki dan yang lainnya segera menyingkirkan mayat di sekitar mereka. Berdengung. Sky Arai melambaikan tangannya dan ruang 9 warna menghilang. Ayo pergi, tak terkalahkan. Mari kita mengejar ketinggalan. Kalian juga harus datang. Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan, Hong Fengyan dan yang lainnya berkata. Wahahaha, teknik pertarungan yang tak terkalahkan akan menjadi kaya. Aku akan menjadi kaya. Hahaha, Bos Wang, kamu terlalu hebat. Kamu terlalu hebat. Istana Naga terlalu mengagumkan. Invincible, yang berdiri di belakang dengan mulut ternganga, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia melompat-lompat dengan penuh semangat. Bos Wang, mulai sekarang, Invincible adalah bawahanmu yang paling setia. Dia memeluk paha Wang Xian dengan penuh semangat sekali lagi dan berteriak dengan wajah datar. Istana Naga. Hanya dengan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, dia tahu betapa hebatnya Istana Naga. Dan Raja Naga dari Istana Naga adalah bosnya yang tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Jika dia tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung, bukankah dia akan pergi ke surga? Di masa depan, siapa yang berani memprovokasi dia di langit berbintang yang cerah ini? Sekarang dia memiliki Master Kaisar Ilahi, dia masih sangat mengagumkan. Namun, dalam 8 Desolate dan 6 Harmoni, dia masih harus mewaspadai 8 Desolate. Sekarang bosnya adalah Raja Naga, dia bahkan tidak perlu repot dengan 8 Desolate. Kamu bertambah tua, tetapi IQ kamu tidak berubah. Wang Xian menendang tubuhnya dan berkata tanpa berkata-kata. Hahaha, aku tidak terkalahkan dalam teknik bertarung, tapi aku harus memeluk pahamu erat-erat. Orang lain tidak bisa memelukku meski mereka mau, haha. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran melompat dan berkata sambil menyeringai. Ayo pergi. Wang Xian menepuk pundaknya dan menatap Hong Fengyan yang ada di sampingnya. Oke, Hong Fengyan menatapnya dan tersenyum. Baiklah, Raja Naga. Wang Xian tersenyum dan terbang keluar dari hutan tanpa angin. Di belakangnya, Ao Yao Yao, iblis berkaki 8 dari formasi surga, segera mengikutinya. Ye Luiying dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan bingung. Haha, Tianxin, aku akan berbicara dengan bos Wang Xian dulu. Aku akan mencarimu dalam beberapa hari. Tak terkalahkan melambaikan tangannya ke samping. Kakak Wudi adalah, dia akan melambung tinggi. Wang Xian membawa semua orang pergi dan menghilang sepenuhnya. Beberapa pemuda yang berdiri di belakang Tianxin melebarkan mata mereka dan memecah kesunyian. Wudi benar-benar mengenal Raja Naga dari Istana Naga dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Mulut kecil Tianxin sedikit terbuka, dan wajahnya penuh keterkejutan. Latar belakangnya juga sangat kuat. Dia memiliki ayah dari seorang kaisar celestial, dan sebagai putri bungsu dari ayahnya, dia disayang. Namun, ayahnya dan Kaisar Langit Sang Sui sama-sama Kaisar Langit yang tidak memiliki kekuatan apapun, dan mereka sangat berbeda dibandingkan dengan 8 kekuatan besar langit berbintang. Belum lagi kekuatan dari 3 kekuatan teratas seperti Istana Naga. Dengan bos seperti itu, siapa yang berani menggertaknya? Tak terkalahkan mungkin akan menjadi lebih arogan di masa depan. Tianxin bergumam. Di belakangnya, mulut beberapa pria parubaya berkedut saat mendengar ini. Namun, mereka melihat ke arah sosok yang menghilang dan sedikit mengecilkan kepala mereka. Tampaknya mereka tidak bisa melawan yang tak terkalahkan di masa depan. Melihat hubungannya dengan Raja Naga dari Istana Naga, akan mudah bagi yang tak terkalahkan di masa depan untuk membiarkan Raja Naga atau bawahan Istana Naga mengajari 1 atau 2 orang pelajaran untuknya. Lagi pula, Raja Naga Istana Naga adalah seseorang yang berani membunuh Kaisar Dewa 8 Mandul. Dia bahkan mengatakan bahwa jika 8 Mandul bertarung, Istana Naga akan menerimanya. Betapa mendominasi ini. Ledakan. Siapa yang mengira pemuda itu adalah Raja Naga? Desis. Aura tenang itu, aura samar yang mendominasi, dia memang Raja Naga dari Istana Naga. Seorang Kaisar Ilahi, kami benar-benar melihat seorang Kaisar Ilahi dibunuh dengan mata kepala sendiri. Di depan Kaisar Ilahi Istana Naga, Kaisar Dewa Penghancur Angin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan itu akan melambung tinggi. Dia telah menempel di paha Istana Naga dan jauh lebih tebal dari tuannya, Kaisar Dewa Air. Di masa depan, orang ini mungkin akan menjadi lebih arogan. Desolasi 8 memiliki Kaisar Ilahi, 3 pelindung, dan semua ahli telah terbunuh. Ini juga merupakan kerugian besar bagi 8 kehancuran. Akankah 8 kehancuran bertarung dengan Istana Naga?
Sulit untuk mengatakannya. Istana Naga menempati peringkat di depan 8 Desolate di peringkat kekuatan langit berbintang. Namun, Istana Naga masih memiliki Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir, musuh bebuyutan mereka. Keheningan pecah. Semua orang di sekitar berdiskusi dengan ekspresi terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Adegan hari ini adalah modal bagi mereka untuk menyombongkan diri di masa depan. Kekuatan Raja Naga, jatuhnya seorang Kaisar Dewa. Semuanya bisa membuat mereka berbicara berjam-jam. Segera setelah itu, seseorang di sekitarnya mengirimkan informasi tersebut ke pelat batu komunikasi. Jatuhnya seorang Kaisar Ilahi adalah peristiwa yang mengejutkan di seluruh negeri yang sunyi. Terutama Kaisar Dewa ini, yang dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Namun, orang-orang dari 8 tandus tidak beruntung. Beberapa murid benar-benar ingin membunuh Raja Naga dan mengambil harta itu. Hehe, ini salah mereka sendiri. Beberapa orang berpikir sendiri saat mereka terbang keluar dari hutan tanpa angin. Mereka sudah bisa memprediksi bahwa kejutan berikutnya akan terbentuk di 8 tong. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di hutan tanpa angin? 8 Dewa Kaisar mati, dan Kaisar Dewa Istana Naga membunuh Kaisar Dewa. Ini masalah besar. Kesepakatan besar. Murid dari 8 mandul menyinggung Raja Naga dari Istana Naga. Kaisar Ilahi dari Istana Naga membunuh semua murid dari 8 mandul secara langsung. Kaisar Ilahi dari penghancuran angin telah jatuh. Kematian seorang Kaisar Ilahi. Raja Naga dari Istana Naga membunuh Kaisar Dewa penghancur angin secara langsung. Dia mengatakan bahwa 8 mandul itu seperti perang. Istana Naga akan mengambilnya. Butuh lebih dari 10 jam untuk terbang dari hutan tanpa angin ke planet tempat mereka tinggal, bahkan jika itu adalah Wang Xian dan yang lainnya. Sebelum Wang Xian dan yang lainnya dapat kembali ke planet Blue Moon, situasi di hutan tanpa angin sudah mulai bergejolak di 8 desolasi 6 arah. Kecepatan transmisi pelat batu komunikasi sangat cepat. Sepotong informasi ditransmisikan ke setiap sudut 8 desolasi 6 arah dalam sekejap. Awalnya, masih ada sebagian masyarakat yang meragukan keaslian informasi tersebut. Namun, setelah beberapa ribu ahli memverifikasinya, seluruh jaringan komunikasi 6 arah 8 desolasi menjadi gempar. Kematian Dewa Kaisar sudah mengejutkan. Selanjutnya, itu adalah 8 Desolation God Emperor yang telah dihancurkan oleh Istana Naga. Kaisar Dewa adalah eksistensi yang dapat menekan faksi di setiap faksi. Setiap dari mereka adalah yang tertinggi. Sekarang setelah Kaisar Dewa meninggal, kemungkinan besar kedua faksi akan bentrok. Kematian pada level ini sudah bisa meletus menjadi perang besar. Jaringan komunikasi gempar. Orang-orang di Bang Liu dia secara bertahap mengerti apa yang terjadi di hutan tanpa angin. Sementara mereka mengutuk murid-murid Bang Liu He karena bodoh dan terkutuk, mereka juga terkejut dengan kekuatan Raja Naga. Namun, murid-murid Bang Liu He sangat tidak senang dengan kekuatan Raja Naga. Mereka semua berteriak bahwa mereka ingin memberi pelajaran pada Raja Naga. Ini adalah 8 tandus dan 6 arah, bukan bidang bintang kekaisaran Istana Naga. Bagaimanapun, ini adalah rumah dari 8 baren, 50% orang di sini adalah murid dari 8 mandul, jadi tentu saja ada banyak suara yang tidak puas dengan Raja Naga. Banyak dari 8 murid mandul mengatakan bahwa Raja Naga terlalu sombong dan tidak peduli dengan 8 mandul. Berita telah mengkonfirmasi bahwa Feng Mi telah meninggal. Dia dibunuh oleh Kaisar Ilahi Istana Naga. Terlebih lagi, pria dari Heaven Array itu telah muncul. Pada saat yang sama, 15 sosok sedang duduk di sebuah aula di 8 benua yang sunyi. 8 benua yang sunyi adalah surga gua surga tingkat tertinggi di seluruh 86 arah yang sunyi. Itu sekarang ditempati oleh 8 benua terpencil. Masing-masing dari 15 tokoh tersebut mewakili seorang Kaisar Ilahi. Di tengah adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak duduk di kursi. Sebaliknya, dia sedang duduk di atas rusa ilahi. 2 tanduk besar rusa ilahi memancarkan kilau misterius. Saat ini, wajah ke-15 orang itu agak jelek. Kematian seorang Kaisar Ilahi di 8 wilayah terpencil telah menyebabkan keributan besar. Seluruh 8 wilayah terpencil menyaksikan reaksi mereka. Jika mereka tidak bergerak, pihak lain akan berpikir bahwa 8 wilayah terpencil itu takut dengan Istana Naga. Begitu mereka bergerak, itu akan menjadi perang besar. Terutama karena orang dari puluhan juta tahun yang lalu itu tidak mati. Meskipun dendam mereka telah diselesaikan, dan meskipun kekuatannya saat ini tidak sekuat puncaknya, jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Heaven Array, cepat atau lambat dia akan dapat pulih ke puncaknya. Begitu dia pulih ke puncaknya, ditambah dengan kekuatan Istana Naga, 8 kehancuran bukanlah tandingan mereka.
Raja Naga itu terlalu sombong. Dia benar-benar mengatakan bahwa jika kami, 8 Desolation, memulai perang, mereka akan menerimanya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kami, 8 Desolasi, mudah diganggu? Seorang lelaki tua menggeram dengan wajah muram. Kita harus memberikan penjelasan kepada semua murid dari 8 mandul atas kematian Kaisar Dewa Penghancur Angin. Kita juga harus memberikan penjelasan pada diri kita sendiri. Kalau tidak, tidak ada gunanya AS membangun 8 Barrens. Seorang Kaisar Dewa 8 Mandul yang memiliki hubungan baik dengan Kaisar Dewa Penghancur Angin berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang lainnya juga sedikit mengernyit. Pembentukan 86 arah yang sunyi adalah yang terpendek di antara 7 faksi besar di langit berbintang yang gemerlap. Mereka bukan gaya sekte, juga bukan gaya keluarga. Mereka didirikan oleh para ahli yang memasuki 8 penjuru 6 penjuru untuk mencari peluang. Tujuan asli dari 86 penjuru yang sunyi adalah untuk menempati lebih banyak sumber daya dan harta karun di 86 penjuru yang sunyi. Belakangan, ia menjadi eksistensi yang kuat. Kematian God Emperor Wind Destruction tidak membuat mereka merasa sedih atau sedih. Ini karena kehancuran angin Kaisar Dewa tidak berhubungan dengan mereka dengan darah, juga tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka. Tetapi karena ini, mereka harus berbicara untuk God Emperor Wind Destruction. Jika Dewa Penghancur Angin terbunuh tanpa konsekuensi apapun kali ini, lalu bagaimana jika giliran mereka yang terbunuh di masa depan? Apakah itu masalahnya? Apakah tidak ada yang akan membalaskan dendam mereka? Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh semua Kaisar Dewa. Seekor rubah akan meratapi kematian seekor kelinci. Namun, jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menghadapi Istana Naga. Mereka sudah lama memahami kekuatan Istana Naga. Ketika mereka didorong ke peringkat keempat, mereka memiliki pemahaman tentang Istana Naga. Setelah menahan serangan Istana Kekaisaran dan membentuk asosiasi penyihir, Pengadilan Kekaisaran dan membentuk asosiasi penyihir memiliki 2 peringkat 2 pakar Kaisar Dewa yang batal. Ini khususnya terjadi pada penyihir dari asosiasi penyihir yang dibentuk. Kekuatan mereka hampir tak terkalahkan di antara peringkat 2 ahli Kaisar Dewa yang batal. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mampu mengalahkan Istana Naga. Kekuatan Istana Naga bisa dilihat dari ini. Dengan kekuatan kami, jika kami benar-benar bertarung, kami tidak akan menjadi tandingan Istana Naga. Seorang lelaki tua di sebelah kanan mengungkapkan ekspresi kontemplatif saat dia berkata dengan ekspresi serius. Kami tidak memiliki master susunan yang kuat di antara kami juga tidak memiliki harta yang begitu berharga. Bahkan jika Raja Naga saat ini ada di sini bersama kita, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya. Pria tua lainnya berkata dengan cemberut. Hanya Master Arai yang kuat yang bisa menyegel area ruang. Arai langit bisa melakukannya, dan begitu juga masyarakat formasi penyihir. Faksi yang kuat akan memiliki harta tertinggi yang mengunci ruang yang juga bisa melakukannya. Namun, mereka tidak memiliki harta karun seperti itu di 8 tempat terpencil. Jika mereka tidak bisa menahan Raja Naga, mereka bisa melarikan diri dengan mudah. Setelah itu, mereka bisa membalas dendam pada mereka. Setelah semua Kaisar Ilahi dari Istana Naga datang, akan sangat sulit bagi 8 mandul untuk melawan. Jika kamu ingin membalas dendam atas kehancuran angin, hanya ada satu cara. Pada saat ini, lelaki tua yang menunggangi rusa ilahi berbicara. Saat dia berbicara, semua orang di sekitar memandang dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Orang tua ini adalah pendiri dari 8 Barrens dan dikenal sebagai Kaisar Ilahi yang sunyi. Dia di sini. Tiba-tiba, Dewa Kaisar yang sunyi mengubah topik pembicaraan dan mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat keluar. Oh, para Kaisar Dewa mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat ke depan. Melaporkan kepada Dewa Kaisar yang sunyi, Kaisar Dewa dari Istana Kekaisaran ada di sini untuk berkunjung. Kaisar Dewa yang sunyi datang dan melaporkan dengan hormat. Pengadilan Kekaisaran. Di aula besar, mata para raja yang saleh berkilat. Dan persatuan magus. Mereka saling memandang dan senyum muncul di wajah Raja Saleh 8 Mandul. Bawa Raja Saleh dari Istana Kekaisaran ke sini. Raja Saleh yang sunyi memerintahkan bawahannya. Ya, The Guardian yang datang melapor langsung terbang keluar. Salam, Raja Saleh yang sunyi. Segera, seorang lelaki tua memasuki aula besar. Tatapannya menyapu aula besar dan senyum muncul di wajahnya. Ini harus menjadi Kaisar Ilahi Senwu. Silahkan duduk. Kaisar Kehancuran yang saleh memandang Kaisar Senwu yang saleh dan tersenyum. Terima kasih, Kaisar Kehancuran yang saleh.
Kaisar Ilahi Shenwu menangkupkan tangannya dan duduk di kursi di sampingnya. Apa yang membawamu ke sini hari ini, Kaisar Ilahi Shenwu? Kaisar Kehancuran yang Saleh memandangnya dan bertanya dengan tenang. Kaisar Kehancuran yang Saleh, aku akan langsung ke intinya. Saya telah melaporkan konflik antara 8 Baren dan Istana Naga kepada Raja kami dan para penyihir. Sekarang, saya bisa mewakili Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Tuanku, Anda juga bisa menebak mengapa saya ada di sini. Musuh dari musuhku adalah temanku. Istana Naga sangat sombong dan tidak peduli dengan 8 mandul, dan Istana Kekaisaran kita serta Asosiasi Formasi Penyihir memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Saya di sini untuk mewakili Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir dan berharap dapat membentuk aliansi dengan 8 Baren untuk menangani Istana Naga. Raja Shenwu berkata langsung. Kami belum mencapai titik di mana kami akan bertarung sampai mati dengan Istana Naga. Kaisar Ilahi yang mandul memandangnya, merenung sejenak, dan berkata, Lord Baren Divine Emperor, sudah sangat berlebihan bagi Raja Naga untuk secara langsung memerintahkan bawahannya untuk membunuh 8 Kaisar Dewa Kehancuran. Kaisar Ilahi Shenwu sedikit mengernyit ketika mendengar ini dan berkata, kita perlu mendiskusikan masalah bergabung denganmu. Kaisar Ilahi yang mandul berkata dengan acuh tak acuh. Ini, baiklah. Selama Bang setuju, Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir akan menyambut Bang untuk bergabung dengan kami kapan saja. Kaisar Ilahi Shenwu berdiri, mengerutkan kening, menangkupkan tangannya, dan terbang keluar. Lord Baren Divine Emperor, mengapa kita tidak langsung menyetujuinya? Melihat Kaisar Ilahi Istana Kekaisaran pergi, seorang Kaisar Ilahi bertanya dengan binar di matanya. Begitu kita bergabung dengan aliansi mereka, itu berarti kita telah menjadi musuh besar Istana Naga. Mungkin tidak ada ruang bagi kita untuk kembali. Kaisar Langit yang sunyi tenggelam dalam pikirannya. Kalian pergi dan periksa lokasi Raja Naga. Minta Istana Naga untuk memberi kami penjelasan tentang masalah Kaisar Langit penghancur angin. Dia menoleh dan berkata kepada Kaisar Langit di sekitarnya. Kaisar Agung yang sunyi sepi, bagaimana jika Raja Naga tidak tahu apa yang baik untuknya? Seorang Kaisar Ilahi bertanya dengan binar di matanya. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka kita harus memberikan penjelasan kepada 8 murid yang sunyi dan Kaisar Dewa Penghancur Angin yang mati. Saat Kaisar Ilahi yang sunyi berbicara, matanya berkilat dengan ekspresi dingin. Ya, kelompok Kaisar Ilahi mengangguk. Perintahkan para murid untuk menemukan lokasi Raja Naga saat ini. Juga, umumkan bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah menghancurkan 8 Kaisar Dewaku yang sunyi sepi. Kita harus memberinya penjelasan. Suara Kaisar Langit yang sunyi terdengar di aula saat sosoknya menghilang. Kaisar Langit lainnya berdiri saat tubuh mereka memancarkan aura dingin. Istana Naga telah menghancurkan 8 Kaisar Surgawi mereka yang sunyi sepi. Harus ada penjelasan. Kalau tidak, di manakah wajah 8 kehancuran mereka? Bagaimana 8 murid kehancuran mereka memandang faksi mereka? Ledakan. Ada berita dari 8 desolasi. Kematian Kaisar Langit Penghancur Angin dan kematian 8 murid kehancuran harus diberi penjelasan. Mereka membunuh seorang Kaisar Ilahi. Akan memalukan jika 8 mandul tidak melakukan apa-apa. Seperti yang diharapkan, 8 mandul telah membuat pernyataan. Sebagai pilar sebuah faksi, tidak mungkin membunuh seorang Kaisar Dewa dengan begitu mudah. Jika Istana Naga tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada 8 tong, mungkin akan ada konflik. Tidak lama kemudian, pernyataan dari 8 mandul datang dari jaringan komunikasi. Pernyataan itu hanya berisi sebaris kata Raja Naga dari Istana Naga telah menghancurkan Kaisar Langit Bangku. Dia harus memberikan penjelasan. Kalimat ini tidak mengancam, tetapi juga menunjukkan keputusan Bang. Berikan penjelasan. Orang-orang di 8 desolate dan 6 penjuru tidak terlalu terkejut dengan pengumuman itu. Mereka hanya akan terkejut jika tidak ada pengumuman seperti itu. Istana Naga sangat kuat, tetapi tidak sejauh mereka akan tetap diam bahkan setelah seorang Kaisar Dewa terbunuh. Selain itu, ini adalah wilayah 8 gurun dan 6 arah. Bahkan jika ada perselisihan, 8 desolate masih memiliki keunggulan geografis. Jika Istana Naga benar-benar menerima tantangan itu, mustahil bagi mereka untuk mengirim semua ahli untuk melawan 8 desolate. Itu karena terlalu jauh. Butuh beberapa bulan bahkan bagi Kaisar Ilahi untuk melakukan perjalanan dari medan bintang kekaisaran ke 8 desolate dan 6 harmoni. Selain itu, Istana Naga memiliki 2 musuh bebuyutan, Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Wang Xian tidak tahu soal jaringan komunikasi. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak mengingatnya. Bos Wang,
Bukankah kamu terlalu ganas? Istana nagamu terlalu ganas. Mereka benar-benar membunuh istana kekaisaran dan menyatukan Imperial Starfield. Di Blue Moon Planet, tempat tinggal Hong Fengyan, Wang Xian dan yang lainnya baru saja mendarat di dalamnya. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mau tidak mau angkat bicara. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Pengadilan kekaisaran ingin menyerang kita. Istana naga kami hanya bisa mengusir mereka. Wang Xian tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari Bos Wang. Dia melakukannya dengan sangat baik. Aku masih jauh dari tak terkalahkan dalam teknik bertarung. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran menggelengkan kepalanya. Di depan Wang Xian, dia sama sekali tidak sombong. Itu sama di masa lalu dan sekarang sama. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Naga Perkasa dari Istana Naga. Terima kasih atas bimbingannya beberapa waktu lalu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengambil langkah ini sekarang. Di sampingnya, Hong Fengyan sangat berterima kasih saat dia membungkuk pada Wang Xian. Dia berpikir tentang bagaimana dia ingin menerimanya sebagai muridnya di masa lalu dan bagaimana dia ingin memberinya beberapa petunjuk. Sekarang dia memikirkannya, wajahnya menjadi sedikit merah. Ini juga takdir. Wang Xian tersenyum padanya. Ini bisa dianggap takdirku. Jika tidak, saya bahkan mungkin tidak dapat menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Hong Fengyan memandang Wang Xian dan berkata dengan rasa terima kasih. Jika dia tidak memiliki bulu suci atau Wang Xian meniru labu pembunuh abadi untuknya, dia mungkin tidak dapat menerobos bahkan jika dia mati. Ambang batas ini terlalu tinggi. Aku tidak menyangka Wang itu, kamu sebenarnya adalah Raja Naga. Aku benar-benar tidak tahu sama sekali. Ye Luiying dan saudara-saudari senior lainnya berdiri di belakang tuan mereka. Mereka mengintip Wang Xian dari waktu ke waktu dan mau tidak mau bertanya. Haha, akan seperti apa bentuknya? Wang Xian tersenyum dan semua orang datang ke paviliun dan duduk. Sekarang setelah kamu mengambil langkah ini, bagaimana persiapan untuk kerajaan dewa yang kosong? Wang Xian memandang Hong Fengyan dan bertanya. Materinya hampir selesai. Wilayah suci akan menyiapkan beberapa untuk saya. Jika tidak ada yang salah, saya akan bisa menjadi kaisar dewa dalam beberapa bulan. Kata Hong Fengyan sambil tersenyum. Memberimu giok angin akan sangat bermanfaat bagi bangsa dewa yang hampa. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan batu giok angin di tingkat pertama Dewa Langit dan menyerahkannya kepadanya. Di lembah hutan tanpa angin, Wang Xian telah memperoleh lusinan batu giok angin di tingkat pertama dari langit, serta tingkat kedua dari langit. Tidak ada salahnya memberikan itu padanya. Alasan mengapa Wang Xian memberikannya kepadanya adalah karena apa yang telah dia lakukan belum lama ini. Dia lebih suka menyinggung 8 kaisar langit yang sunyi sepi untuk melindunginya. Dia bisa membuat temannya ini. Oh, tidak perlu. Aku tidak bisa menerima hadiah darimu, Raja Naga. Hong Fengyan sedikit terkejut saat dia berkata dengan heran. Tidak apa-apa, saya punya banyak hal ini. Itu bisa dianggap sebagai berteman. Wang Xian tersenyum dan melayangkan Feng Yu di depannya. Melihat Feng Yu yang berada di tingkat pertama Kaisar Langit, mata Hong Fengyan berbinar. Baik-baik saja maka, karena aku sudah berutang banyak pada Raja Naga, aku tidak membutuhkan yang ini. Dia tersenyum dan menyimpannya. Bos Wang, tuanku akan datang. Seseorang memberitahu tuanku bahwa aku mendapat masalah dan dia mencariku. Belakangan, dia mendapat kabar dan ingin datang mengunjungi Anda. Pada saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan memandangi lempengan batu komunikasi di tangannya dan berkata kepada Wang Xian. Oke, tentu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ahem, Bos Wang, tolong beri aku wajah nanti agar aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dengan tuanku. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan pindah ke sisi Wang Xian dan berkata dengan lembut. Baiklah, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku juga akan memberimu hadiah. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Mesin naga jatuh ke samping. Wow, Bos Wang, apa ini? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mendengar bahwa Wang Xian akan memberinya hadiah dan melihat senjata naga itu. Matanya menyala. Apakah ini sebuah mekanisme? Itu adalah makhluk yang telah disempurnakan. Anda dapat masuk dan mengontrolnya. Itu bisa melepaskan kekuatan tempur dari Raja Abadi Puncak. Wang Xian berkata dengan jelas. Sekarang Istana Naga memiliki banyak Raja Abadi, harta karun seperti itu tidak terlalu penting. Namun, harta seperti persenjataan naga tak ternilai harganya di seluruh langit berbintang. Berdengung. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya. Setetes darah invincible mendarat di tubuh senjata naga, membuatnya bisa merasakannya. Wow,
Aku bisa mengendalikannya untuk melepaskan kekuatan tempur Raja Abadi Puncak. Mata tak terkalahkan menyala. Gelombang informasi ditransmisikan dari tubuh persenjataan naga. Dia terbang dengan penuh semangat. Berdengung. Mendarat di kepala senjata naga, tubuhnya menyatu dengannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura yang kuat terpancar dari persenjataan naga. Ini adalah aura dari puncak Raja yang saleh. Selain itu jauh lebih kuat daripada Raja Dewa Puncak biasa. Hahaha, teknik bertarungku tidak terkalahkan. Teknik pertempuran tak terkalahkan mengendalikan persenjataan naga untuk melompat-lompat. Adegan itu agak lucu. Sang Sui ada di sini untuk memberikan penghormatan kepada Raja Naga. Dia juga ada di sini untuk melihat muridku yang keras kepala. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di halaman kecil. Silakan masuk. Wang Xian dan yang lainnya melihat keluar dan berkata. Berdengung. Saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang terbang masuk. Ketika tatapannya tertuju pada Wang Xian, dia langsung membungkuk. Salam, Raja Naga. Pria tua berjanggut panjang itu membungkuk sedikit dengan hormat. Meskipun dia adalah Kaisar Langit, dia tetap harus lebih hormat saat menghadapi pemimpin kekuatan terbesar ketiga di langit berbintang. Apa itu murid yang keras kepala? Dia adalah favorit Peerless Heaven. Tolong bicaralah dengan lebih hormat. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengendalikan mesin naga untuk menghadapi Kaisar Langit Sang Sui. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Oh, Dewa Kaisar Sang Sui sedikit tercengang saat melihat mesin naga dengan takjub. Dari mesin naga, dia bisa merasakan kekuatan Raja Dewa Puncak. Hahaha, Tuan, bagaimana? Bukankah itu luar biasa? Bos Wang memberikannya padaku, hahaha." Melihat tuannya menilai dia, teknik pertempuran tak terkalahkan tidak berani bermain-main lagi. Dia terbang keluar dari kepala mesin naga dan berteriak kegirangan. Puncak alam Raja yang saleh, haha. Dia menari dengan gembira. Dewa Kaisar Sang Sui memandangi muridnya dan mengalihkan pandangannya ke persenjataan naga. Sementara matanya dipenuhi dengan keterkejutan, wajahnya menjadi hitam. Dia melambaikan tangannya dan teknik pertarungan yang tak terkalahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terbang ke arahnya. HMPH, bocah keras kepala. Dewa Kaisar Sang Sui mendengus pelan dan meraih bagian belakang lehernya dan menekannya di bawah tangannya. Hehe, Raja Naga menertawakanku. Dia tersenyum canggung pada Wang Xian. Hehe, aku tahu betul manfaat menjadi tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Wang Xian tersenyum ketika dia melihat tuannya telah menahan bagian belakang lehernya dan mencegahnya bergerak. Dewa Kaisar Sang Sui tersenyum dan mengambil yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Lebih dari 10 jam yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa muridnya yang nakal telah menyinggung Kaisar Delapan Dewa Kehancuran, ekspresinya berubah secara drastis. Dia segera terbang ke hutan tanpa angin. Namun, sebelum dia bisa terbang selama setengah jam, dia menerima kabar bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah membunuh 8 Kaisar Dewa yang sunyi sepi. Ketika dia mengetahui dari berbagai informasi di jaringan komunikasi bahwa muridnya yang nakal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Naga dari Istana Naga, dia tertegun. Muridnya yang nakal menyebut Raja Naga dari Istana Naga sebagai bos. Hubungan mereka sangat baik. Ini membuatnya sangat terkejut. Sekarang dia melihat makhluk istimewa di samping muridnya yang nakal, dia sedikit terkejut. Dengan kekuatan tingkat Dewa Kaisar, dia secara alami dapat merasakan bahwa ini adalah harta karun Raja Dewa yang abadi. Dan itu adalah harta yang bisa dikendalikan, harta seperti itu tak ternilai harganya. Setidaknya dia tidak memiliki harta karun seperti itu. Raja Naga mampu memberikannya kepada muridnya yang keras kepala. Orang bisa membayangkan hubungan mereka. Dan karena muridnya yang keras kepala memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga dari Istana Naga, dia juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan terbesar ketiga di langit berbintang yang gemerlap. Tuan, aku hanya bercanda denganmu. Tolong turunkan saya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan ditangkap oleh Dewa Kaisar Sang Sui dan wajahnya memerah. Katanya dengan wajah merah karena malu. Di depan, Ye Luiying dan saudara-saudara lainnya tidak bisa menahan tawa saat melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ya, Kaisar Ilahi Sang Sui mengangguk dan membuangnya. Hehe. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berdiri dengan senyuman dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia memandang tuannya dan berkata, Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Raja Naga dari Istana Naga, bos teknik pertempuran saya yang tak terkalahkan. Kamu harus tahu bahwa Bos Wang dan aku telah mempertaruhkan nyawa kami. Saat itu,
Kami berdua adalah favorit Peerless Heaven yang mengobarkan badai. Dia berbicara dengan bangga seolah-olah dia sangat hebat. Hehe, Dewa Kaisar Sang Sui, silakan duduk. Wang Xian tersenyum padanya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bagus. Meskipun muridnya yang keras kepala ini sepertinya menyombongkan dirinya, Dewa Kaisar Sang Sui sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ini pasti pelindung wilayah suci, kan? Saya mendengar bahwa dia memiliki satu kaki di alam Kaisar Dewa. Selamat. Dewa Kaisar Sang Sui duduk di depan kursi dan memandang Hong Fengyan. Ketika dia memikirkan informasi di jaringan komunikasi, dia segera menangkupkan tangannya dan memberi selamat padanya. Ini semua berkat bantuan Raja Naga sehingga dia bisa mengambil langkah ini. Hong Fengyan tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Aku benar-benar tidak menyangka muridku yang nakal ini bisa mengenal Raja Naga. Ini benar-benar kekayaannya. Kaisar Ilahi Sang Sui melanjutkan dengan sedikit desahan. Haha, ketika saya pertama kali datang ke Imperial Starfield, saya bertemu dengannya di sebuah benua. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku berbicara tentang dia. Wang Xian tersenyum dan mulai mengobrol dengan tuannya, yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Kaisar Ilahi Sang Sui jelas lebih banyak bicara daripada Hong Fengyan. Kelompok itu duduk di sana dan mengobrol selama lebih dari 10 menit. Ngomong-ngomong, Raja Naga, kamu telah menghancurkan Kaisar Dewa Penghancur Angin. Hal ini telah menimbulkan kegemparan besar di 8 kesunyian dan 6 keharmonisan. Saya bertanya-tanya apakah Raja Naga tahu tentang pernyataan yang dibuat oleh 8 Desolate di jaringan komunikasi. 10 menit kemudian, Kaisar Dewa Sang Sui tiba-tiba berbicara. Dia sedikit mengernyit dan wajahnya penuh kehikmatan. Pernyataan apa? Kaisar Dewa Penghancur Angin itu masih ingin membunuh Bos Wang tanpa mengetahui apakah dia hidup atau mati. Apa yang berani dipaksakan oleh 8 mandul sekarang? Jika dia berani memaksa mereka, pasukan Istana Naga akan langsung menghancurkan kepala mereka. Istana Naga jauh lebih kuat dari 8 tong. Tak terkalahkan, yang duduk di samping, mendengar ini dan langsung berkata dengan marah. Diam. Setelah mendengar kata-katanya, Dewa Kaisar Sang Sui memelototinya. Tak terkalahkan melengkungkan bibirnya dan tidak berani berbicara. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin Istana Naga memberi mereka penjelasan untuk 8 Desolate. Dewa Kaisar Sang Sui terus berbicara dengan Wang Xian. Sebuah penjelasan. Wajah Wang Xian menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Abaikan saja. Setelah mendengar jawaban Wang Xian, Kaisar Dewa Sang Sui tersenyum tanpa berkata-kata. Dengan kendali mereka atas 8 Desolate dan 6 harmoni, mereka seharusnya bisa segera menemukan kita. Raja Naga, kamu harus lebih memperhatikan. Kaisar Ilahi Sang Sui merenung sejenak dan mengingatkannya. Ya, saya akan segera kembali ke medan bintang kekaisaran. Jika 8 Desolate benar-benar ingin memulai perang dengan Istana Naga kita, aku akan datang setelah beberapa waktu. Wang Xian berkata dengan lemah. Alasan mengapa Wang Xian begitu percaya diri adalah karena sumber daya di tangannya. Hadiah dari perjalanan ini sangat besar. Tidak hanya dia bisa mendapatkan peningkatan yang substansial, tetapi dia juga akan memiliki 9 naga Dewa Angin. Aku mungkin harus kembali ke wilayah suci nanti. Setelah kekuatan saya meningkat, Anda dapat memberitahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu, Raja Naga. Apalagi medan bintang kita terhubung dan jaraknya tidak terlalu jauh. Saya akan pergi ke Istana Naga untuk berterima kasih secara pribadi. Hong Fengyan memandang Wang Xian dan berkata, tentu, kita tidak jauh dari satu sama lain. Saat Anda meningkatkan Kaisar Langit, akan ada upacara perayaan. Saya akan melakukan perjalanan ke wilayah suci Anda. Saya ingin membuat formasi teleportasi di planet di wilayah suci Anda. Itu akan lebih dekat ke tanah tandus di masa depan. Wang Xian berkata padanya, tentu, Raja Naga diterima. Hong Fengyan mengangguk. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka berbicara, aura kuat datang dari langit di atas planet. Raja Naga dari Istana Naga, keluarlah. Sebuah suara terdengar dari udara tipis. Hah, itu adalah Kaisar Dewa Bang. His, Raja Naga dari Istana Naga ada di planet kita. 8 mandul akan mendapat penjelasan dari Raja Naga dari Istana Naga. Mungkin akan ada perkelahian. Di planet Blue Moon, semua orang sedikit terkejut saat merasakan kekuatan yang luar biasa. Mereka dengan cepat mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di bawah paviliun, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Kaisar Ilahi Sang Sui segera mengerutkan kening. Raja Naga, ada 12 Kaisar Dewa dan sekelompok ahli dari 8 mandul. Pak Tua Huang tidak datang. Hehe.
Pada saat ini, Heaven Array melapor ke Wang Xian dari samping. Hehe, 12 kaisar dewa benar-benar memikirkan kita. Baki tersenyum, matanya berkilat dengan cahaya hitam. Udi, kamu dan tuanmu harus pergi dulu. Anda harus membawa murid Anda kembali ke wilayah suci terlebih dahulu. Wang Xian berdiri perlahan dan berkata kepada Dewa Kaisar Sang Sui, Hong Fengyan dan yang lainnya. Kalau begitu kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dewa Kaisar Sang Sui sedikit mengernyit dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk. Kalian kembali ke wilayah suci dulu. Aku akan segera kembali. Hong Fengyan memandang murid-muridnya dan menginstruksikan. Aku akan melihat-lihat di sini. Dia menatap Wang Xian dan berkata. Tentu, Wang Xian merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah langit. Saya ingin melihat penjelasan seperti apa yang 8 arah ingin saya berikan kepada mereka. Dia tersenyum dan terbang menuju langit. Ao Yao dari formasi langit iblis berkaki 8 segera mengikuti di belakang. His, lihat ke atas, ada lebih dari 10 kaisar ilahi dari 8 mandul. Banyak murid dari 8 mandul juga datang. Ini jelas merupakan ujian untuk bertanya kepada Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya. Raja Naga dan yang lainnya adalah kaisar dewa. Mungkin sulit untuk mempertahankan Raja Naga dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah Raja Naga dan yang lainnya akan muncul. Di langit di atas Blue Moon Star, 12 sosok yang menjulang tinggi tergantung di langit, menatap dingin ke posisi di bawah. Di belakang mereka ada puluhan ribu ahli dari 8 baren. Mereka adalah ahli Raja Dewa yang bersatu. Tubuh mereka juga memancarkan aura dingin. Mereka ditangguhkan di langit. Tekanan mencekik sedang menuju planet bulan biru. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala serempak dan memandang ke arah langit dengan hormat. Sebagai orang-orang dari 8 mandul, mereka tahu betapa kuatnya 8 mandul itu. Berdengung, Wang Xian memandang orang-orang dari 8 tempat terpencil dengan tenang dari bawah. Sosoknya melintas dan muncul langsung di langit di atas mereka. Berdengung, berdengung, berdengung. 8 Ki Heaven Array dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Raja Naga ada di sini. Kedua belas kaisar langit dari 8 Desolate menyipitkan mata mereka sedikit ketika mereka melihat sosok ini di langit. Lihat, Raja Naga akan pergi. Raja Naga memang telah pergi. His, apakah akan ada pertempuran? Dari bawah, semua orang tercengang saat melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang di atas. Bolehkah saya tahu mengapa orang-orang dari 8 kaisar suci mandul mencari saya? Tatapan Wang Xian menyapu 12 kaisar ilahi yang mandul. Keduanya melayang di udara saat mereka saling memandang dari jauh. Dia adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Raja Naga, kenapa kamu masih bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Kaisar ilahi 8 mandul di tengah berkata dengan dingin. TSK, kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu kami. Baki, yang berada di samping, menatap 8 kaisar suci yang tandus dan berkata sambil tersenyum. HMPH, kaulah yang membunuh Feng Mi. Seorang kaisar ilahi yang diselimuti api bertanya dengan marah. Dia mencari kematian. Wang Xian berkata dengan tenang. Dia mencari kematian. Apakah Raja Naga tahu bahwa dia adalah kaisar surgawi dari 8 mandul? Seorang kaisar surgawi parubaya menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan dingin di matanya. Jadi bagaimana jika dia tahu? Murid Anda dari 8 mandul ingin membunuh Raja Naga kami. Benar-benar lelucon. Sudah bagus bahwa kami tidak menyebabkan masalah bagi Anda. Arai langit menyapu mereka semua dengan jijik. Istana Naga sangat kuat. Ini aku punya firasat buruk tentang ini. Di Blue Moon Planet, semua orang mendengar percakapan mereka dan pupil mata mereka sedikit mengerut. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Istana Naga terlalu kuat. Tidak ada kaisar dan ahli ilahi dari 8 mandul. Jadi, kamu mengatakan bahwa 8 kaisar suci kita yang mandul terbunuh dan kamu tidak akan memberi kami penjelasan. Aura dari 8 dewa langit yang sunyi sepi naik perlahan saat dia bertanya tanpa ekspresi. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia melihat mereka. Harga berapa? Keluarkan 5 harta karun langit tingkat pertama. Tak seorang pun dari Istana Naga Anda akan diizinkan memasuki 8 harmoni 6 kehancuran. Dewa Langit 8 kehancuran berbicara dengan dingin. Jika Raja Naga tidak setuju, kita hanya bisa menggunakan cara kita sendiri untuk membuat Istana Naga membayar harganya. Saya khawatir kalian tidak mampu membayar harga ini. Begitu salah satu kaisar langit menyelesaikan kalimatnya,
Kaisar Langit di sampingnya tidak mau berbicara terlalu banyak dengannya dan berkata langsung. Haha, Istana Naga kita tidak mampu membelinya. Aku ingin tahu berapa harganya. Wang Xian tersenyum dan bertanya kepada mereka dengan tenang seperti biasa. Raja Naga, jangan terlalu sombong dan jangan terlalu banyak membuat marah orang. Jika Istana Naga tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan untuk kehancuran angin, tidak akan mudah untuk menggertak kami. Jika Istana Naga Anda tidak keberatan memiliki musuh lain seperti Istana Kekaisaran dari Asosiasi Sihir, 8 Desolasi kami juga tidak akan keberatan. Kedelapan Desolation Celestial Emperor di tengah berkata dengan dingin. Jika kita membunuh Kaisar Langit Pemusnahan Angin, Istana Naga kita akan membunuhnya. Adapun apakah kita memiliki musuh lain atau tidak, saya benar-benar tidak peduli. Saya benar-benar tidak keberatan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika 8 kehancuranmu ingin bertarung, Istana Naga kami akan menerimanya. Wang Xian menatap mereka dan menarik senyum di wajahnya. Hehe, Bang, apa menurutmu Istana Naga kami takut padamu? Saya bisa menyapu Anda semua sendiri ribuan tahun yang lalu. Meskipun saya belum pulih ke puncak saya tetap tidak menempatkan Anda di mata saya. Istana Naga kami juga tidak menempatkanmu di mata kami. Harga, saya ingin melihat siapa yang akan menanggung harga yang mahal pada akhirnya. Tian Chen berdiri di samping dan meneriaki mereka dengan jijik. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Karena Istana Naga tidak memandang kita, mari kita lihat kekuatan Istana Naga. Mari kita lihat apa yang Istana Naga tidak menempatkan kita di mata mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian dan Tian Chen, seorang kaisar dari 8 mandul tertawa gila. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang tidak disembunyikan menyapu. Karena kita adalah musuh, maka Raja Naga, Heaven Array, segera keluar dari 8 kehancuran 6 arah. Jika tidak, kami akan meninggalkan kalian semua di sini sepenuhnya. Enyahlah. Sebuah kapak besar muncul di tangan salah satu dari 8 Raja Langit yang sunyi sepi. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara langsung. Di sekitarnya, senjata muncul di tangan 11 Raja Langit lainnya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Enyah. Mereka meraung marah dan melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke Wang Xian dan yang lainnya. Keluar dari 8 kehancuran dan 6 harmoni kami. Di belakang mereka, sekelompok dewa surgawi dari 8 kehancuran juga mengeluarkan raungan keras dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Sejumlah besar energi diarahkan ke tempat Wang Xian dan yang lainnya berada. Kembali. Ketika Wang Xian melihat serangan mereka, dia menyipitkan matanya sedikit dan sosoknya menghilang perlahan. TSK-TSK-TES, cuci kepala guk-gukmu dengan baik. Tidak akan lama sebelum kami dipenggal olehmu. Duo iblis berkaki 8 itu tertawa terbahak-bahak dan menghilang segera setelah itu. Hong Fengyan, yang jauh, sedikit mengernyit dan langsung menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran energi yang menakutkan meledak ke arah tempat Wang Xian dan yang lainnya menghilang. Energi yang kuat menyebabkan planet bulan biru di bawah sedikit bergetar. Istana Naga dan Bang benar-benar rontok. Istana Naga terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak menaruh Bang di mata mereka. Raja Naga dan yang lainnya telah pergi dan kembali ke Imperial Starfield. Kaisar ilahi dari Istana Naga benar-benar sombong. Mereka benar-benar membuat kami Bang membersihkan kepala kami. HMPH, mereka memiliki begitu banyak musuh. Mereka akan dihancurkan cepat atau lambat. Banyak orang di Blue Star Moon berbicara dengan dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang dari Istana Naga dilarang memasuki Bang 6 arah. Begitu mereka masuk, semua murid dari 6 arah Bang akan dibunuh tanpa ampun. Melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi, Kaisar Dewa dari 8 arah Bang memindai sekeliling mereka dengan tatapan dingin. Salah satu Kaisar Surgawi memerintahkan dengan keras. Murid Istana Naga, bunuh tanpa ampun. Para murid dari 8 mandul berteriak keras. 2870